Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita dzikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan. Ada sensasi-sensasi apa saja tadi dari dalam dzikir nafas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di dzikir nafas yang kedua ini guru. Tadi sensasinya saya naik langsung ke ketinggian. Iya. Di sana saya sudah maksudnya saya naik ke ketinggian itu di majelis Di Buya. Majlis Buya yang di Iya, atas di Majlis ya. Buya. Oke, di Majlis Buya yang di atas. Di sana sudah ada Berkumpul ya. ya berkumpul Mungkin sama melingkar ya mungkin. melingkar. Oke. Di antaranya Yang hadir yang hadir itu Buya, Buya, yang terus semesta sabda panutan, yang semesta sabda panutan, terus ada Gus Dur, ada Gus Dur, terus ada Eyang Semar, yang Semar, Eyang oke. Semar. Terus Baku Sangkan, Baku Sangkan hadir, dan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Posisinya melingkar. Oke. Beliau meditasi tapi nggak pada sama posisinya, ada yang gini, ada yang gini, Iya. ada yang gini. Iya, jadi meditasi itu diambilnya yang ternyaman gitu. Jadi umpamanya nggak harus sama segini semua. Umpamanya ada yang seperti ini, ada yang gimana nyamannya aja gitu. Oke, terus Sebelum memulai meditasi itu ada yang keluar, ada nasihat dari Buya. iya. Dengan izin Allah, sudah saatnya kita memurnikan Nusantara. Dengan izin Allah, sudah saatnya kita memurnikan Nusantara. Oke. Terus mulai meditasi di lingkaran pertama itu guru. Oke, ya. Lingkaran keduanya ini yang ada di sini. Yang ada di sini, yang ada di lingkaran sini. kedua posisinya segini semua. Begini semua ya seperti di sini ya. Iya. Oke. Ketika mulai meditasi, di situ yang lingkaran pertama itu cahaya putih besar, sangat indah lah, berkilau. Iya, naik ke atas. Terus di lingkaran keduanya warna-warni cahayanya. Iya, Ada yang biru, warna-warni ungu, cahaya. hijau. Iya. Terus ke atas. Setelah itu memantul ke bawah, ke Nusantara, dan terpecah-pecah. Cahayanya, Cahayanya ya? itu Oke, iya. berserakan di seluruh Nusantara. Di Guru. seluruh Nusantara. Itu sampai selesai guru. Sampai selesai. Berarti bermandikan cahaya ya Gus. Kan di situ lihatnya cahaya Nusantara itu hitam, Iya. dan cahaya yang meditasi dari ketinggian itu jatuh berserakan di situ seperti titik-titik cahaya Iya, putih. jadi gitu. menjadi cahaya gitu kan. Ya udah, itu kan simbol-simbol udah jelas banget, masa nggak bisa baca. Udah. Mungkin sekian guru. Oke. Untuk Kang Samsul silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi, Iya. saya menemukan sensasi saya seperti sedang naiki tangga. Naik tangga. Ya, kemudian di atas tangga itu ketemu Buddhis guru. Buddhis, oke. Iya. Setelah ketemu dan mendekat, beliau memberikan beberapa nasihat guru. Iya. Cuman kalimatnya rada-rada mutar-mutar guru. Iya, coba gimana kalimatnya ya? Nasihatnya kurang lebih seperti ini. Kesunyian adalah kekosongan yang nyata yang bisa dirasakan. Iya. Jika Tuhan memperkenankan kita untuk diperlihatkan kesunyian dan kekosongan itu ternyata penuh isi. Di dalamnya banyak mutiara-mutiara yang berharga yang tak ternilai harganya. Oke. Untuk mengambilnya bukan dengan tanganmu, untuk melihatnya bukan dengan matamu, melainkan dengan kekosonganmu. Oke. Ada putar-putar kalimat-kalimatnya guru. Terus?
setelah beliau memberikan nasihat itu, saya melihat ke bawah. Iya, di semacam apa ya, jurang. Saya memberanikan diri loncat, ternyata nggak jatuh guru, malah serasa kayak ditahan. Iya. Ya, serasa kayak ditahan, ya seperti melayang. Ternyata sesuatu yang menakutkan itu indah. Ya mungkin ke situ. Nah, saya kurang paham. Setelah memberanikan diri untuk loncat, ternyata nggak jatuh, malah serasa melayang. Ya, sampai jika napas berakhir ya serasa melayang guru. Oke. Ya mungkin itu aja sensasinya. Ya tadi tuh kalimatnya tuh, ketika kamu terjun ke jurang gitu ya, kayak ada rasa takut gitu kan, akan tetapi pas udah diturunin aja ke jurang tuh ternyata nggak jatuh, malah di sana melayang. menemukan keindahan gitu. Nah di kalimat tadi juga bahwa ya Kang Wardi, kalimat ada dalam ketiadaan, kalimat kekosongan, mengosongkan diri, menghadirkan Sang Ilahi, ya itu seakan-akan menakutkan kalimat itu. Padahal kalau larut masuk ke situ, ya tadi dalamnya banyak mutiara-mutiara. Dan untuk mutiara-mutiara itu yang mengambil bukan tanganmu, ya, yang melihat juga bukan matamu. Tapi apa? Kekosongan diri itu, ketiadaan kamu itu yang mampu. Oke? Iya. Gitu. Ternyata banyak orang yang takut ya bahwa kita ini hanya bayang-bayang Tuhan, kita ini hanya ada dalam ketiadaan. Ya. Seperti longan amben, kalau ambennya nggak ada ya longannya nggak ada, kita tuh posisinya longan. Ya, adanya amben, ya, bukti adanya longan, adanya Allah, bukti adanya manusia. Kita dibawa ke wilayah ada dalam ketiadaan, ya, penyatuan diri dengan Tuhan, bahwa ruh dengan jasad itu menyatu, kamu bersama kemanapun, ya, dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah dalam diri kamu, membuat kenangan-kenangan yang indah di alam dunia ini, ya, itu seakan-akan menakutkan, seakan-akan jurang yang sangat curam, padahal oh iya, kamu bisa melayang-layang di sana. So, laun manuk, hiber, kajurang, los bisa kemana-mana tuh. Seperti itu luas sebenarnya gitu. Cuman terlihat seperti menakutkan gitu. Kajian yang dulu-dulu sering kita dengar ya, bahwa api yang membara gitu kan, ketika kejebur di situ, padahal dingin. Itu kan hanya jebakan saja, ya. Ya artinya kita tuh hanya bayang-bayang Tuhan saja. Ketika mata kamu yang melihat, ketika matamu melihat, mata siapa yang melihat? Ketika telingamu mendengar, telinga siapa yang mendengar? Ketika langkah kakimu begitu ringan, begitu enaknya, siapa yang melangkah? Itu sulit diyakinkan seperti itu, bahwa kita bergerak itu karena digerakkan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Ruhnya kita nggak ada, seganteng apapun kita, secantik apapun, ketika ruh dicabut, mayat. Iya. Punya mata masih bisa ngelihat nggak? Punya telinga masih bisa mendengar nggak? Punya mulut masih bisa ngomong nggak? Itu seperti itu sudah sangat jelas sekali bahwa kita itu ada dalam ketiadaan. Tanpa ruh kita tidak akan bisa bergerak. Ya. Nah, maksudnya itu kalimat seperti itu tuh kenapa kok sangat menakutkan sekali gitu. Cing 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 telas beka, nanggung kah marmu pangeranku. Gitu sebenarnya mah kalimatnya. Oke. Untuk yang selanjutnya Govin. Yo, Govin. Diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal meditasi langsung naik ke atas. Ya. Terus? Seperti melihat jadi melingkar di atas bulan. Oh, melingkar di atas bulan. Oke. Nah, setelah itu
Yang meditasi semua naik ke sana, apa Iya. kamu sendirian? semuanya Yang dikir nafas naik semua ke sana membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Cuman ketika bulan melingkar bercahaya, jadi yang dikir nafas sekarang itu seakan-akan ikut melingkar juga gitu. Iya, Oke, melingkari. lanjut. Nah setelah itu ada suatu lubang di atas kepalanya masing-masing tuh, Oke, masuk semua, tapi tidak berwujud seperti ini. Iya. Jadi seperti cahaya semua menyatu jadi orang melingkar tersebut. oke, Cuman di antaranya ada satu orang yang ketinggalan di situ. Mm-mm. Nah setelah itu semuanya naik, ada satu orang di yang bawah nggak bisa naik, yang nggak bisa naik. belum ke bawah. Cuman kayak seperti melambaikan tangan aja tuh, Jang. Oh iya. Kayak apa istilahnya, kayak orang Iya, jadi takjub, yang lain takjub karena dia nggak diizinkan naik, hanya tuh gitu pokoknya ya. Iya, kayak Oke, ilustrasinya gitu. Oke, ilustrasinya. terus Nah setelah itu menjadi cahaya menyatu. yang melambaikan tangan yang di bawah ini, jadi ikut ke bawah ke atas atau gimana? Belum. Belum, oke. Belum. Jadi suatu ada gerombolan aja tuh. Iya. Cuman masih meninggalan yang satu orang. Iya, di yang bawah. satu di bawah. Akhirnya naik. Setelah naik, di situ seperti nggak ada kehidupan tuh, Jang. Jadi gelap gulita. Oke. Setelah itu lama kelamaan ada cahaya besar melihat, akhirnya ikut menyatu juga. Oh, gerombolan iya. yang tadi cahaya kecilnya tuh Iya. masuk ke lingkaran cahaya besar. Oke. Setelah udah menyatu menjadi lebih Besar lagi. lebih besar lagi Iya. cahayanya. Oke. Setelah menjadi cahaya yang besar, cahaya besarnya tuh seperti bunga yang mekar tuh. Oke, iya iya. Akhirnya setelah menjadi bunga, Bunga yang mekar yang indah. mekar yang indah, yang di bawahnya tuh melihat kagum Oke, dengan kagum. bunga yang mekar itu. Iya. Akhirnya turun lagi, dipegang sama yang wanita itu tuh. Iya. Cuma dihisap-hisap aja tuh. Iya. Wanginya udah sampai selesai. Sampai Oke. sampai nafas. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan kalau di ini ya. Jadi ketika ada cahaya yang besar, cahaya-cahaya kecil ini nanti ya melingkar mengikuti cahaya yang besar ini. Nah, dan cahaya yang besar itu membentuk bunga. Artinya dari yang kecil-kecil ini ketika kumpul menjadi umpamanya cahaya yang besar ya, itu maksudnya bunga, berbunga-bunga, hatinya senang gitu kan, wangi, dipandangnya indah gitu, menjadi satu komunitas gitu. Udah mah. Maksudnya gini, ketika ada cahaya besar ya, maka cahaya kecil rapat gitu Gus. Umpama kayak dulu ya, ada Buya Sakur, kajian-kajiannya ya jelas ya, transparan, mudah dipahami gitu kan, lugas uraiannya. Nah, beliau ini cahaya untuk menasihati hati-hati yang gersang, yang tandus ya, yang gelap gitu kan. Nah, merapat bergabung gitu tuh Gus sebenarnya mah. Yang sedang belajar bener tuh Gus, bergabung. Nah, nanti ketika dari Buya ini nasihat-nasihat masuk gitu kan, ada perubahan dari yang tadinya tandus menjadi subur, dari yang tadinya gelap menjadi terang gitu sebenarnya mah Kang Gopin. Itu tuh artinya untuk nasihat ya, ketika ada orang sesoleh beliau Buya Sakur, yuk kita masuk ikut ke dalam cahaya beliau gitu maksudnya mah. Nah, setelah ketemu dengan kekasih Allah, dengan orang dekat Tuhan ya, nanti kamu juga akan merasakan ketenangan, kedamaian, ketulusan, kesederhanaan gitu. Oke. Untuk Kang Wardi, silahkan Kang Wardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat zikir napas tadi, Iya. saya diberikan Allah sensasi
ada satu gunung sih banyak guru, Iya. tapi ada satu gunung Mm-mm. itu yang mengeluarkan cahaya ke atas. Iya, Guru. oke. Dan saya tuh ditarik dari oleh cahaya Oleh itu cahaya ke itu. atas. Ketarik gitu ya. Tarik. Oke. Nah, ketemu satu alam dan di situ ada seorang wanita Iya, di atas awan. ya, itu. oke. Iya. Iya. Terus saya mengucapkan salam ke beliau dan beliau pun menyambut salam saya. Oke. Cuma mengucap salam aja, salam Iya, gitu. salam. Guru. Oke. Nah, beliau memperkenalkan diri namanya Dewi Kuan Im. Oke, nyambung, guys. Oke, lanjut. Dan beliau ada kalimat yang seperti ini, Guru. Kalimatnya itu, janganlah takjub. Enggak, awalnya beliau ngasih tahu gitu, Guru, kalau alam tersebut namanya alam nirwana. Oke, namanya Alam keindahan, Alam kata nirwana, beliau. Karena alam itu keindahan. Putih, bersih gitu alamnya itu. Iya. Dan Yang menyebutkan Dari bahwa ini adalah alam nirwana itu beliau sendiri. beliau sendiri. Oke. Beliau sendiri. Terus ada kalimat dari beliau begini, Guru. Janganlah takjub dengan melihat keindahan. Oke, jadi jangan takjub melihat keindahan di alam nirwana Iya, itu. nirwana Saya ingat lagu dulu, Nirwana dalam hayalan insan. Jadi maksudnya semua insan tuh menghayal ingin masuk ke nirwana gitu. Iya. Terus lo udah masuk gitu. Oke, lanjut. Ya. Takjublah dengan siapa yang membuat keindahan itu. Itu maksudnya. Terus beliau melanjutkan, Guru, janganlah bangga dirimu bisa sampai ke tempat ini. Iya. Yang dimaksud dalam nirwana Ya itu. tidak bangga ya gimana sih? Dambaan semua orang. Iya. Oke, lanjut. Banggalah pada siapa yang menggerakkan kamu sampai di sini. Setuju? Lalu di depan kita itu, di depan saya sama Dewi Kuan Im itu ada bunga lotus yang lagi mekar. Oke. Dan sambil bunga lotus itu mekar, beliau mengucapkan kalimat lagi, Guru. Iya. Kalimatnya seperti ini. Lihatlah bunga lotus, dia mekar tidak merasa dirinya indah. Masya Allah. Hanya Berarti kebalikannya gue nggak indah-indah tapi ngerasanya mekar terus. Lanjut. hanya bergerak mengikuti irama Tuhan yang menggerakkannya saja. Masya Allah. Seperti itu, Guru, kalimatnya. Udah. Terus saya diturunkan di majelis. Kalimat itu ya Allah, kalau masuk ke situ terus dengan hati, dengan perasaan, lo nangis, lo takjub ngelihat kebesaran Allah tuh, wah gitu. Terus di majelis ya seperti zikir napas duduk begini. Tiba-tiba ada yang manggil saya, Guru. Iya. Itu di samping kolam itu. di majelis ini, Di majelis ini. oke. Terus Manggil saya dan saya nengok, saya kaget, Guru. Kagetnya ternyata beliau itu Iya. adik saya yang udah meninggal. Oh, yang udah meninggal. Oke. Adiknya Bunda. Oke. Pas di bawahnya Bunda. Iya. Manggil saya, Kang, Iya. sini. Iya, oke. Jadi saya menghampiri sambil berpelukan sama dia. Dia Lama nggak ketemu ya? lama nggak ketemu, Guru. Dan saya nanya, sekarang kamu gimana? Saya bahagia, Kang, di sana. Oke. Bahagia karena apa? Punya kakak kayak Allah. udah masuk ke nirwana. Akas. Jadi kan gini, uang kalau kamu hanya punya 1 miliar ya, paling cukup untuk keluarga dan orang-orang dekat. Tapi kalau mau sudah 1 triliun mau buat apa?
mengalir sendiri nanti ke orang-orang dekat kamu, teman-teman dulu ya, kakak kamu, adik kamu, orang tua kamu, mengalir, mereka merasakan kebaikan-kebaikan hati kamu. Oke, lanjut. Jangan serius. Terus? Ya di situ saya sempat nangis guru, Iya. karena merasa bersyukur banget gitu, sampai saya ucapkan alhamdulillah ya Allah, Iya. terima kasih banyak. Mendengar kata-kata beliau, adik saya itu, Iya, kalau saya bahagia di iya, sana. dia bahagia Oke. gitu. Dan beliau melanjutkan, Kang katanya, tolong lanjutkan Bapak. Cuman seperti pesannya guru ke saya. Iya, maksudnya tolong lanjutkan Bapak itu kalimatnya ya, kebenaran-kebenaran ayah kamu yang dulu itu, maksudnya langkah-langkah kebenarannya ya kamu lanjutkan gitu, kayak SBY tuh lanjutkan gitu. Iya, kalau itu kan lanjutkan perjuanganmu. Kalau ini nasihatnya lanjutkan kesolehan leluhur kamu gitu maksudnya mah. Oke, lanjut. Ya setelah itu selesai waktunya guru. Oke, coba bayangin betapa indahnya ya, dengan adik kita yang sudah meninggal kita bisa bertemu ya. Dengan jalan apa? Dengan jalan tadi kita bersihkan hati kita, jangan ada siapapun yang masuk selain daripada Allah ya. Perilaku kita yang sederhana, penuh cinta kasih, penuh ya, penuh kebahagiaan, welas asih ya. Nah, nanti ya mereka mau hadir, datang, terima kasih gitu ya. Makanya ya belajar dari sekarang untuk menjernihkan hati ini ya, berperilaku bermanfaat, selalu menyenangkan banyak orang gitu. Nah, itu namanya perilaku leluhur. Lelaku luhur itu perilaku yang sulit maksudnya dilakukan oleh banyak orang gitu. Karena apa? Luhurnya perilaku. Duit mung aja kon nulung wong saya jangan beli garga. Sedangkan apa saja, kebaikan apa saja ya, itu pasti ketika kamu memberikan kebaikan, pikiran kamu pasti nolak. Pikiran kamu pasti menyangkal. Dan leluhur itu nggak ada urusan dengan pikiran kamu. Wisirama arban mikir-mikir beli ya, saya akan tebarkan kebaikan. Nah, itu yang sedikit maksudnya gitu. Dan tadi tuh ya sedikit gitu, sempit gitu kan. Iya. Nah, yang seperti itu gitu. Oke, untuk Kang Wardi cukup. Selanjutnya Ibu Atini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas meditasi tadi, Ya, saya masuk ke alam bawah sadar saya. Ibu Atini terus. Terus saya ketemu dari jauh tuh, saya melihat ada cahaya gede banget. Cahaya besar, Ya, berwarna besar, putih. Terus cahaya itu menghampiri iya. saya, semakin dekat. Setelah cahaya itu mendekat, badan saya gemeter. Iya, oke. Gemeter seluruh tubuh, rasa dingin banget rasanya. Pas itu setelah udah mendekat, menampakkan sosok, Yang cahaya putih itu. Iya. Oke. menampakkan sesosok yang ada di pewayangan Iya. Petruk. Oh, beliau Mbah Iya. Petruk. Oke, Terus lanjut. beliau langsung berkata, kata beliau gini ngomongnya, berhati-hatilah melangkah Iya. dan berhati-hatilah berucap. Oke. Setelah itu langsung menghilang. Setelah itu sampai selesai. Iya. Terus setelah menghilang, badan saya lemes semua. Oh, iya. Enggak, ini
Ya karena Udah, itu aja energinya sih yang keluar ya, saya- energi besarnya keluar sehingga lemas. Oke. Iya, itu aja sih yang saya alami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbah Petruk ini ya, ada kalimat, ada nasihat, berhati-hatilah ketika kamu melangkah dan berhati-hatilah ketika kamu berucap. Dah, silakan masuk sendiri-sendiri saja di kalimat yang sangat indah dari beliau, dari Mbah Petruk. Dah, cukup untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian saja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.